Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe dan like. Dan jangan lupa komennya. Dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara puncak. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan dua mubalik yang sangat populer, ya. Upami bapak sareng ibu ninggal kana YouTube searching like Dede Hermawan berdua. Di searching dari Mansur Effendi murdo deui wae. Jelas kamu balik. Kaji bener nyangakeun dosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da syahris siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila jami'il anam wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Terus memberikan sambutan walaupun tidak didampingi oleh Ibu Kapolda, tapi kita sudah mafhum beliau lebih sibuk daripada pemimpin. Nahonan kana pangulungna panitia. Oge kakersana Ibu Dede. Ibu Dede. Oh, itu di luar. Kemana Ibu Dede teh? Alhamdulillah Pak, hadir Pak. Dulu itu Islam dalam kondisi asing gitu. Tapi bahasa Nabi fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah ketika Anda menjadi orang asing tersebut. Nah, dalam hal ini saya dan Pak Haji Imam termasuk orang asing. Karena dari ribuan tenaga pendidik dan pendidik hanya 2 orang yang membawa ibunya. Ya, yang saya belum sebut itu baru ibu. Ya, cuman tadi teh ngahareos gunung sum aya pancingan tuh bawa aya tibang salik kumpul parasmanan aja. Juga tak luput Bapak Komite Sekolah Bapak Haji Asep yang saya hormati, dan juga Bapak RT, Ibu RW, dan Bapak Punduk yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa hadir, yang juga saya hormati. Terus pembukaannya panjang. Jadi panjang pembukaan mas saeutik ngajina.
insya Allah ngaji nama ku Bapak Mansur. Ngan pulang aku beri baja Pak Mansurnya. Ini juga tetap usaha yang dapat berkenan hadir. Semoga kita termasuk unsur dari manusia pilihan Allah yang termasuk dari minal aidin wal faizin. Walaupun ungkapan minal aidin wal faizin bukan tertera dalam Quran atau dalam hadis, hanya ungkapan mungkin ulama terdahulu yang mengategorikan bahasa itu, tetapi unsur di dalamnya ada doa. Minal aidin itu diambil dari kata aidun, artinya semoga kita termasuk pada orang yang kembali, wal faizin, dan orang yang dalam kondisi selalu berbahagia, terutama setelah lepasnya Idul Fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, minta waktu 15 menit maksimal ya. Pak Mansur silakan seluas-luasnya. Saya ambil dari kalimatnya halal bil halal. Halal itu kalau dilihat berbahasa-bahasakan Arab itu. Halal bil halal. Kalau dibahasa Arabkan murni dengan kaedah nahwunya halalun bil halal itu. Cuman sudah membudaya jadi bahasa baku di Indonesia, mungkin jadi bahasanya halal bihalal, tidak pakai L ya. Jadi halal bihalal. Kalau ini halal bil halal berarti ungkapan dengan redaksi bahasa Arab, karena yang menulisnya Ustaz Mansur. Secara lugawi, secara bahasa, halal itu artinya, saya baca di kamus, ada yang artikan halal itu boleh, ada juga yang mengartikan halal itu menghilangkan, ada juga yang mengartikan halal itu melepas. Seperti salah satu contohnya, ketika seseorang yang berangkat haji dan umroh, Pak, ketika haji dan umroh melaksanakan, setelah dia melaksanakan rukun-rukun umroh, maka di akhir kegiatan haji dan umroh itu ada yang dikenal dengan sebutan tahallul. Itu diambil dari kata halal, tahallul. Jadi saat osna ngalaksanakeun niat ihram labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, maka semenjak itu seluruh larangan-larangan haji dan umrah mesti dilaksanakan. Anu paling terawasin mah abdi ngobrol sama Pak Haji Imam kabayang hajian gitu. Dalam menuju umrohan oge geuningan ngange acuk pungkul sareng ngange sarung pungkul lebetan teu ngange masya Allah, terutama menuju sa'i nya punya saur Pak Heru teh mah cenah kana sa'i mah asa keur perang di samurai. Pengteng takan lompat ini. Ada lompat ada lompat ke Ciranjang. Dijamin terkena kama aerot. Dijamin juga. Enggak akan pakai baju. Yang saya maksud, begitu larangan itu dijalankan, maka semuanya tidak boleh dilanggar. Setelah pelaksanaan haji dan umrah ditutup dengan istilah ada tahallul, simbolnya dengan menggunting rambut. Ada yang mengatakan minimal 3 helai rambut. Maka ketika tahallul, anda tadi nanti kayaknya yang CD, maka nganget VCD boleh. Ya, yang tadinya tidak boleh bercumbu rayu dengan istri, maka di sana boleh juga. Setelah adanya tahallul, maka arti tahallul itu membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Atau ada juga yang mengatakan halal itu dengan makna melepaskan atau menghilangkan. Sebagaimana saya kutip salah satu ayat ketika Rasulullah Musa alaihissalam, beliau diutus oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Silahkan Musa, anda berangkat untuk menemui Fir'aun, karena Fir'aun termasuk manusia yang tagha. Tagha itu orang anu bangwar naudzubillah gitu. Nah, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa ketika dia dapat perintah untuk berangkat menemui Fir'aun, maka beliau bermunajat kepada Allah dengan ungkapan yang sering kita baca, qala rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi Anda yang sering mendawamkan itu, berarti secara tidak langsung kita sudah mengamalkan ayat Al-Quran sekaligus meneruskan tapak lacak Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam kalimat itu kan rabbishrah li, Rabbi, hai Rabb saya, ya Rabb ishrah li, semoga Engkau lapangkan dada saya. Maksud dilapangkan teh ulah loba timunak-munak gitu. Batur meuli motor, urang anu paranis tiris. Batur kahajian, urang anu
dan titikna itu berarti tidak isyraf ya. Makanya Rabbi syrahli, kata Nabi Musa, ya Rabb isyrahli, lapangkan dada saya, sadri wa yassirli amri, kemudian permudah urusan saya. Karena yang dihadapi itu adalah Fir'aun, raja yang sudah terkenal bengis dan sangat hebat, sehingga Rasulullah Musa mengatakan, ya Allah permudah urusan saya. Di ujungnya ada wahlul uqdatan. Yang saya maksud yang disebabkan adalah wahlul dari halala gitu. Wahlul, dan lepaskanlah dan hilangkanlah uqdatan, tali yang mengikat mil lisani, dari lisanku. Kalau dalam tafsir depan itu dikatakan wahlul uqdatan, hilangkanlah kekakuanku dalam mengatakan sesuatu yang keluar dari lisanku. Yaqahu qauli, biar mereka yang mendengar cerita saya, mendengar kalimat yang keluar dari lisan saya, menjadi orang yang paham dengan ucapan saya. Makanya bagus ini kita amalkan. Maka sim kuring seorang guru kakukur mun rek diajar ngomong, maka ieu dawamkeun aja. Terutama saya sarankan Bututi nih. Bututi bagus untuk mengamalkan doa ini. Terutama kan jurusan nagihnya. Nagih makan kudu. Begitu nagih kan seperti nyari hati gini. Ya Allah, lapangkan dadaku. Lamun abdi nyarios ka Padudi, cing lapang dada abdi. Hilangkan kekakuanku, cing jelas nyarios, sehingga begitu saya nagih Padudi, punten sekolah sekian, langsung dia paham. Wahlul datang bil lisani yaqahu qauli. Yang saya garis bawahi, kalimat halal di sana dimaknakan dengan menghilangkan, atau dengan bahasanya adalah menghilangkan, atau dengan istilahnya meniadakan sesuatu. Nah, kembali kepada bahasa halal bil halal, kalau diartikan secara redaksi kalimat bahasa Arab, halal membolehkan sesuatu dengan cara yang dibolehkan. Jadi untuk melakukan halal bihalal itu silahkan laksanakan kegiatan itu, tapi dengan cara kegiatan itu sifatnya halal. Tetapi ketika kegiatan itu dijalankan, dijerokna kudu sesuatu anu dihalalkan oge. Ulah judulna halal bil halal, ari minuman anu teu halal. Oh judulna halal bil halal, tapi bari ngobrolkeun bakur. Berarti kalau begitu kejadiannya beres makan atau sambil makan, bari ngagosip bakur, judulnya halal bil haram. Halal bil haram. Jadi kesan yang saya sampaikan, ketika kita melaksanakan halal bil halal atau halal bil halal, artinya sesuatu yang kita tempuh, sesuatu yang kita laksanakan, upayakan sesuatu itu dilakukan dengan cara halal pula. Insya Allah untuk sekali dua kita melaksanakan halal bil halal, yakin dengan cara yang halal. Karena dilihat dari makanan halal semua. Ngantuka tadi teh ayah ada tanda tanya soal begitu teh. Iya ayah roti di Padudi, iya duitnya di mana? Padudi korban pemulihan. Oh panen uang bolu aja kedah lagu. Halal bil halal betul. Nah, kemudian di samping dari acara halal bil halal, kalau saya lihat dari kamus bahasa Indonesia, kalau di kamus bahasa Indonesia, punten guru bahasa di Bapak yang simkuring ningali di dia di Google. Dalam KBBI online yang di online kan itu online. Punten Bu Nung on. Dalam KBBI online itu yang dimaksud halal bil halal itu artinya saling bermaaf-maafan setelah kegiatan Idul Fitri. Kita asupkan aja ya mana. Jadi artinya halal bil halal itu menurut kamus itu artinya seseorang yang melakukan kegiatan di dalamnya ada upaya bermaaf-maafan. Walaupun bermaaf-maafan secara hukum adalah keharusan, tetapi kalau bermaaf-maafan ditujukan pada satu tempat atau satu kegiatan, misalkan halal bil halal, maka itu termasuk unsur budaya saja. Nah, makanya mungkin dalam hal ini biar tidak lepas dari makna kamus itu, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya kita juga saling mengungkapkan, saling memaafkan. Jadi simpuling penak sama ibu imam, ibu hapunten, dia penak sarang Pak Haji, kota komite bapaknya kedesa itu sudah bermaaf-maafan. Saudara Pak Haji mana namping, dia sami itu sama-sama bermaaf-maafan karena unsur di dalamnya adalah
aja daripada tema bahasa-bahasa nawe hukum. Setiap kegiatan halal bihalal tidak lepas dari kegiatan yang namanya silaturahim atau silaturahmi. Tadi saya pada silaturahmi mangga, pada silaturahmi mangga. Cuman secara konteks bahasa Arab, silah dan rahmi ini suatu kalimat yang kayaknya bahasanya mudah kita ucapkan, tetapi kalau kita kaji secara mendalam isi daripada silaturahmi, masya Allah sangat luar biasa. Ya, silaturahmi itu terdiri dari kata silah dan rahmi. Silah itu kalau redaksi bahasa diambil dari bahasanya wasola yasilu silatan wa wusulan wasolatan. Arti secara redaksi bahasa silah itu menghubungkan sesuatu dengan erat. Jadi upami Pak Mansur sasalaman sama ibu misalnya ibu titik itulah ibu titik ke rakep gitu bersalamannya sangat erat, itu ada hubungan dengan erat secara bahasanya. Jadi yang dimaksud silah itu berhubungan secara erat, nyaris tidak bisa dilepaskan. Makanya kenapa dalam Islam kategori yang menjadi rasul ibadah, yang menjadi pemimpinnya ibadah atau pokoknya ibadah, fondasinya ibadah disebut dengan sholat. Kalau lihat bahasa sholat akarnya sama dari wasola yasilu sholatan di sananya. Berarti dikategorikan sholat. Kenapa sholat termasuk rasul ibadah? Sebab di dalam sholat menghubungkan antara seorang makhluk dengan Rabbnya. Makanya lamun ngaran sholat kurang teu aya konektivitas dengan Allah, teu aya sambungan jeung Allah, berarti sholatnya dipertanyakan. Sebab hakikiyah sholat yang sebetulnya adalah adanya sambungan, adanya konektivitas dari seorang makhluk ketika dia melakukan sholat dengan Rabbnya. Makanya kenapa disebut sholat? Karena ada hubungan. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kata Allah mengatakan apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah sholat, kalau beres sholat pada duhur, asar, maghrib dan seterusnya, fadhkurullaha, orang yang cerdas dalam sholatnya, orang yang benar dalam sholatnya, fadhkurullaha, dia senantiasa koneknya dengan Allah, hubungannya dengan Allah tidak hanya sebatas sholat, tetapi setelah sholat tetap ada hubungannya. Kapan saja dan di mana saja. Pernyataannya ya mau wa'udahu ala junubikum, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, di mana saja selepas ibadah sholat tetap hubungannya dengan Allah nyambung. Terus beres melaksanakan sholat, Siti Aisyah, punten Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Sahur Siti Aisyah, ya Rasulullah, muncul kurang begitu Rasulullah salam kanan salam kiri ditaruh ya Rasulullah. Beliau menjawab begini, man anta dan man anta, siapa engkau? Ini istrimu Aisyah, man anta. Terus bertanya sampai 3 kali menanyakan siapa yang nanya itu. Kata Siti Aisyah, bainaka wa baini hijabun. Oh ternyata saking hebatnya konektivitas Rasulullah dengan Allah, selepas sholat pun dia belum bisa melupakan Allah secara sekutu. Karena bahasanya sholat. Jadi intinya sholat itu adanya konektivitas hubungan dari seorang makhluk terhadap Rabbnya. Makanya sholat merupakan rasul ibadah, merupakan rukun ibadah yang jangan dan tidak boleh kita tinggal. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya betul sesuai kaidah yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah, maka hasil dari sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Makanya kenapa sholat menjadi prioritas dalam agama kita, khususnya dalam agama Islam? Sebab sholat merupakan fondasi awal yang anumawi. Sholat mah ibadah yang diwajibkan, yang ditegaskan tidak hanya kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sadaya Nabi, terutama Nabi-Nabi yang 25 yang wajib diketahui itu, ada beberapa ayat Quran mengatakan bahwa setiap Nabi melaksanakan sholat. Dan sholat itu merupakan wujud bentuk ibadah para nabi waktu itu kepada Allah. Salah satu contoh itu bahasanya kurang beradab ya. Tidak etama refleks kelepasan. Ya. Begitu dongkap
Bapak Mansur, kemudian ada jeda beberapa, maka menggunakan summa. Makanya lihat Pak, dalam hadis Rasulullah ketika menyariatkan tentang saum Syawal. Man shoma Ramadhana summa atsba'ahu sittan min Syawalin kana kasyami dahri kulli. Bahasanya summa, makanya ulama berpendapat karena bahasanya summa maka nyawalan genep dinten boleh dikerjakan tidak secara mutawaliyah. Tidak hanya sebatas berkelanjutan. Misal tanggal hiji teu puasa 20 tidak gitu. Artinya boleh dicicil, yang penting ada masanya turunnya di waktu Syawal. Kabayang lamun menggunakan fa'at ba'ahu, maka berarti ada himbauan melaksanakan Syawal itu lanjut setelah beres Idul Fitri, besoknya tanggal 2 langsung melaksanakan ibadah saum Syawal. Nah, bahasa dalam Quran tadi ketika Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah, di ujungnya qanadatful malaikah wa huwa qaimun yusalli. Maka Allah memberikan tahu melalui malaikat, "Hei Zakaria, saya dapat kabar dari Allah untuk disampaikan kepada kamu. Wa huwa qaimun yusalli," yang digaris bawahi. Maka ketika Nabi Zakaria mendapatkan informasi itu dalam kondisi dia sedang berdiri dan dia sedang melaksanakan sholat, berarti sedang ada aktivitas dengan Rabb. Apa beritanya? Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah telah memberikan kabar gembira bagimu bahwa Allah akan menitipkan di rahim istrimu seorang anak dengan nama, langsung kata Allah, Yahya. Ini berarti ada konektivitas dengan bahasa itu. Nabi Musa dia sholat ketika ada di Bukit Sinai. Allah mengatakan innani anallah, kata Allah, saya ini adalah Allah. Maka fa'budni, kata Allah, Musa, saya ini adalah Tuhanmu, saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku, fa'budni, maka untuk itu ibadahlah kepadaku, kata Allah pada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagaimana saya harus beribadah ya Allah? Aqimus sholat lidikri, maka tegakkanlah sholat, karena sholat itu dapat mengingat. Artinya Nabi Musa menjalankan sholat, Nabi Zakaria menjalankan sholat, nabi-nabi lain menjalankan sholat. Terutama Nabi Muhammad SAW melalui proses Isra Mi'raj ada satu perintah yang wajib dijalankan, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya Allah tantang, ketika Anda ada masalah, ketika kita punya masalah, maka Allah sudah menantang kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang sedang ada dalam masalah, hei orang-orang yang sedang ada dalam kerumitan, maka kalau Anda merasa rumit, Anda tidak punya masalah, tidak punya solusi, Anda ingin solusi, bahasa Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka carilah solusi itu melalui kesabaran dan dengan jalan silaturahmi. Jangan sampai kegiatan silaturahmi ini tidak ada unsur-unsur rahmatnya, tidak ada unsur kasih sayangnya. Sebab secara prinsip silaturahmi dijalankan ketika ada rahmat, ada kasih sayang yang ditunaikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Yang silaturahmi, dengan silaturahmi umur kurang panjangan, rezeki objek insya Allah bakal tidak sakit. Buktikan hari ini. Yuswa orang mudah-mudahan panjang dinaikan berkah. Amin. Termasuk rezeki yang kita tidak sangka-sangka pun pada hari ini mungkin kita bisa mendapatkan. Amin. Mungkin itu saja sebatas kalimat-kalimat sederhana yang ingin saya sampaikan terkait dengan halal bil halal ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan walaupun sifatnya sedikit ataupun walaupun hanya sebatas kalimat-kalimat yang sudah lazim kita dengar, tetapi paling tidak membawa dampak positif bagi kita, terutama untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita menjadikan seseorang yang minal aidin wal faizin. Setelah itu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim wa antum kullu amin bi khair. Semoga kita menjadi prioritas hamba Allah yang senantiasa mendapatkan surga Allah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana
Saha. Bener. Dijaga-jaga itu betul-betul. Ayo. Guys, Rayuna Buntin. Kapal dia. Negara terakhir. Oh benar. Negara terakhir tapi Siapa mah? Apunten. Sami-sami. Kami mengucapkan sama-sama. Meni basah tangannya. Nah, ya teh muter deui. Nah, dia teh muter deui. Nah, muter deui. Makan apa Besti? Jaat. Oh kacang ya? yang panjang. Sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa komennya dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa klik loncengnya. Bye bye.